karena saya sebagai narasumber sudah sering dibatalkan dan atau sering diintervensi oleh pemerintah ya. Jadi bagi saya itu biasa aja sebetulnya, tetapi sepanjang stasiun TV atau channel yang bersangkutan mau jujur. Sebagai contoh, saya juga pernah dibatalkan di TV lain dan mereka membisiki saya, mohon maaf ya, kami sudah ditelepon oleh petinggi institusi ini, tidak boleh lagi mewawancarai Kamarudin Simanjuntak sebagai narasumber. Malah tahun 2011 saya pernah diboikot oleh seluruh media cetak elektronik karena ada uang waktu itu 7 miliar khusus membokit saya. Jadi diedarkan uang 7 miliar tahun 2011 supaya tidak ada berita tentang saya. 11 tahun yang lalu. Maka wartawannya itu jujur mengatakan, maaf ya Bang, kami hanya bisa wawancara, tapi keputusan di tangan redaksi. Lalu ada juga sampai berurai air mata karena dia sudah capek mewawancarai saya dan saya juga capek menjelaskan, tapi satu titik pun beritanya tak nongol kan begitu. Tapi karena orangnya mengatakan, kami minta maaf, ini di luar kemampuan kami, keputusan di tangan redaksi. Dan redaksi juga mengatakan perusahaan memilih bisnis karena ada pemasangan iklan 7 miliar. Yang penting saya tidak menjadi topik pembicaraan di medianya itu. Kalau tidak iklan hilang. Kalau enggak diancam. Iklan tiba-tiba ciri-cirinya tiba-tiba ada pasang iklan dari pihak pemerintah kan gitu. Untuk mengatasi bagaimana supaya Kamarudin tidak menjadi pembicara atau tidak menjadi narasumber. Maka pernah saya atur siasat, saya mengatur kontrak dengan Tempo, ya. Artinya semua semua berita hanya saya berikan kepada Tempo, yang lain nggak saya berikan. Eksklusif namanya, kontrak eksklusif. Jadi sampai mereka tidak kuat memberitakan karena diintervensi juga, mereka dipanggil oleh Komisi 3 2011 ya. Akhirnya dia bilang, bang batal perjanjian kan gitu. Kenapa? Kami sudah tidak kuat, sudah dimaki-maki kami di Komisi 3 karena hanya kami yang memberitakan. Maka ya karena mereka yang membatalkan, saya kasih juga ke tempat yang lain dan ternyata di tempat lain itu juga menjadi dapat semacam aplaus karena dia semacam aplaus dari perusahaannya karena wartawan yang bersangkutan baru pertama kali mendapatkan berita itu. Kemudian lanjutlah ke TV One dan ke Metro TV ketika dia masih oposisi ya. Maka saya dikasih gelar waktu itu newsmaker, si pembuat berita. Itu 2011 ya. 2011. Nah, sebenarnya 1-2 bulan ini sering terulang, tetapi saya tidak sampai datang ke studio. Kalau ini kan saya sudah datang. Saya sudah berjuang 2-3 jam nyampe di epicentrum di tempat TV One. Sudah sampai hanya beberapa meter lagi tiba-tiba dibatalkan dengan alasan-alasan klasik kan begitu ya. Jadi yang dibatalkan itu 2. Saya dan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Maka saya katakan saya perlu penjelasan kenapa detik-detik terakhir dibatalkan. Karena alasannya tidak jujur, maka saya katakan sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau lagi jadi narasumber dari TV One. Saya tidak butuh TV One, kan begitu. Jadi begitu saya orangnya. Saya orang yang punya prinsip gitu ya. Saya tidak pernah mau diintervensi oleh siapapun. Jadi karena Anda bikin acara namanya catatan demokrasi, tetapi yang saya alami adalah kesesatan demokrasi, maka saya tidak mau tersesat, saya harus meninggalkan Anda kan begitu. Jadi tadi saya ucapkan sayonara. Kita tidak akan pernah berjumpa lagi pada malam itu. Jadi sampai kapanpun saya tidak akan mau lagi jadi narasumber TV One. Dan itu juga saya bicarakan tadi dengan grup-grup saya. Tapi saya tidak mau mempengaruhi sikap mereka. Kalau kalian anggap kalian masih berguna dengan TV One ini, lanjutkan. Tapi sikap saya harus saya katakan kepada rekan-rekan saya sampai kapanpun tidak akan pernah lagi mau jadi narasumber daripada TV One. Bahkan klien saya tidak akan saya berikan lagi diwawancara oleh TV One, apapun permasalahannya. Lebih bagus saya membangun channel sendiri, TV sendiri, atau studio sendiri untuk pemberitaan. Sebenarnya ini merugikan mereka. Kalau saya misalnya harus membangun TV sendiri atau channel sendiri,
itu kan sebetulnya merugikan mereka. Itu kan kita kan mau fokus advokat saja atau penasihat hukum. Tetapi kalau mereka menantang-nantang kita mau mengambil porsi mereka, enggak apa-apa, biar kita kurangi porsinya kan begitu. Nah, sosmed kan sama kuatnya sekarang ya kan? iya, Betul. jadi artinya sebenarnya mereka rugi kalau kita juga ambil bagian di bisnis itu kan. Sebetulnya kita mau fokus profesional di bidang advokasi. Tapi kalau TV-TV ini begitu mudah diintervensi oleh pemerintah dalam tanda petik atau oleh para mafia, ya sudah kita bikin aja channel sendiri. Jadi katakan Kamarudin Simanjuntak dibatalkan untuk jadi pembicara. Dan saya tidak percaya. Dan itu tidak percaya. Kemudian demikian juga Bapak Komjen Pol Susno Duhaji juga dibatalkan. Memang sudah ada yang menyampaikan ke telinga saya, sahabat saya dari TV One juga, bahwa Bapak tidak bisa lagi jadi narasumber. Kapan Saya itu? menghargai itu kejujurannya Oh, itu. Ya, itu di bulan yang lalu. Itu makanya banyak yang bertanya, kok Bapak nggak pernah lagi di TV? Nah, karena mereka sudah menyampaikan kepada saya secara jujur. Ada sahabat saya yang juga beberapa kali mewawancara saya, maaf ya Bang, kami tidak bisa lagi mewawancara karena disebutlah satu institusi petinggi yang paling tinggi itu mengatakan kami sudah diintervensi kan gitu. Saya menghargai itu karena jujur. Jadi yang menarik judulnya catatan demokrasi, tetapi yang dipraktekkan Tidak demokratis. kesesatan demokrasi kan begitu. Harusnya kalau catatan demokrasi, maka sikap dan tindakan harus demokratis. Mereka yang mengundang, kita sudah datang dan siap berbicara jadi narasumber, harusnya difasilitasi atau dipersilakan kan begitu. Tetapi kita sudah sampai di situ dengan perjuangan yang sangat berat di sore hari di jam pulang kantor. Begitu kita sampai, dibilang tidak boleh lagi berbicara jadi narasumber. Berbeda dengan penyampaian sahabatku yang satu lagi dari TV One. Dia langsung memberitahu, Bang, kami sudah diintervensi, tidak boleh lagi mewawancari abang, jadi demi eksistensi kami, mohon maaf ya Bang, kan begitu. Jadi langsung jujur kan begitu. Iya. Bahwa ada yang angkat telepon ya. Nah gitu loh. Jadi saya lebih hormat kepada orang yang jujur daripada orang yang berbohong. Makanya saya bangga kepada Richard Eliezer. Richard Eliezer walaupun dikatakan dia membunuh, begitu saya lihat wajahnya, saya bilang ini orang baik. Penyesalan penuh dengan penyesalan. Sebelum dia menyesal. Oh, sebelum saya ya? belum lihat menyesal, saya baru melihat wajahnya. Saya bilang ini orang baik, maka saya berkati supaya dia bertobat kan begitu. Demikian juga pengacaranya waktu itu di Oliva. Ini orang baik. Pengacara sebelumnya juga katakan, siapa namanya, Nahot Silitonga, kau orang baik, kau jangan bela yang tidak jujur, kecuali kalau dia sudah jujur gitu. Nah, makanya Nahot Silitonga kan mundur. Jangan sampai kau dibully semua orang Batak, tapi kau masih membela orang tidak jujur. Maka saat itu Richard Eliezer memahami berkat itu, bahwa dia harus jujur. Maka di pengacara kedua yaitu di Oliva, dia jujur, sudah mengatakan yang sebenarnya. Dan saya lebih bangga kepada Richard Eliezer karena dia mengakui perbuatannya, jujur dan menutup-nutupi ya. Jujur dan berterus terang dan meminta maaf. Memang itulah sikap yang gentleman. Kalau kita melakukan kesalahan, harus berani, jujur dan berterus terang serta meminta maaf atau minta dan ampun. mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, khususnya kepada keluarga almarhum. Maka sikap negarawan, sikap kesatria itu ada pada Richard Eliezer ketimbang Ferdy Sambo. Maupun Jauh ya. Jauh. Walaupun dia pangkat paling rendah, tetapi mau secara moral dia jauh lebih tinggi. Pride-nya jauh lebih tinggi dan lebih bagus gitu loh. Moralnya lebih bagus. Jadi mental attitude-nya sangat bagus itu Richard Eliezer. Itu harus kita dukung dia. Jangan sampai dia dihukum mati misalnya karena perintah daripada Ferdy Sambo. Dia harus diberi kesempatan dan dia masih muda. Dia masih bisa jauh lebih hebat daripada sekarang. Dia masih bisa menjadi tokoh yang sangat hebat apabila betul-betul dia sadar bertobat dan kembali kepada Elohim kan begitu. Tetapi celakanya di zaman reformasi ala Jokowi ini ada multifungsi polisi. Yang lebih parah dari bukan dui cuma fungsi difungsi, lebih parah dari dui fungsi ABRI. Hampir semua kementerian diisi oleh pejabat Polri. Sebut saja misalnya seperti di Kemendagri, mulai dari menterinya, irjennya dan sebagainya itu dikuasai oleh pejabat Polri. Ini kan menjadi kecemburuan bagi ASN-ASN tertentu yang kepengen berkarir di situ. Demikian juga di kementerian lain misalnya itu didominasi oleh pejabat Polri. Jadi posisi-posisi puncak dikuasai oleh Polri. Demikian juga misalnya PJ-PJ gubernur itu dikuasai oleh Polri juga. Jadi sebenarnya ini reformasi ini mau apa sih? Dulu benci dui fungsi,
sehingga tentara Iya. dikembalikan ke barak. Jadi Tapi sekarang setelah reformasi ala Jokowi, polisi dibikin jadi multifungsi, menguasai semua lini, kan begitu loh. Ini apakah ini dibenarkan secara konstitusi? Apakah ini tanda-tanda demokrasi, kan begitu loh. Ini sebetulnya yang bikin rusak negara ini karena adanya multifungsi Polri, kan begitu.